Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian PT PIR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini nikmat Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang tercurah kepada kita. Tidak terhitung, apalagi kalau dibandingkan musibah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam situasi apapun, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam kita berharap bahwa di dunia kita mendapatkan selamat dan di akhirat kita memperoleh syafaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa, hanya saja kembali melalui video. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengaji walaupun dalam keterbatasan kondisi saat ini. Pada pengajian kita sebelumnya, tema kita adalah redha terhadap qada. Maka pada pengajian kita hari ini adalah sabar terhadap bala. Dua ini itu berkaitan satu sama lain, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehendaknya, itulah qada yang mesti kita terima dengan redha. Selanjutnya, ketika qada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada kita, maka seandainya qadanya itu berupa kesulitan, ujian, maka kita mesti sabar menjalaninya. Nah, kita akan awali terlebih dahulu, sabar itu sebenarnya apa? Maka kita ambil keterangan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Fasabru ibarah an thabati ba'ithid din muqabalatu ba'ithis syahwah. Sabar itu adalah teguh dorongan agama
ketika berhadapan dengan dorongan syahwat. Itulah sabar. Dalam bahasa Imam Ghazali, ketika seseorang teguh tetap bertahan dengan faktor dorongan agama, ketika dihadapkan dengan faktor dorongan syahwat, maka itulah sabar. Ketika syahwat menuntut dia untuk marah, lalu agama mendorong dia untuk tidak marah, maka itu artinya orang tersebut bersabar ketika dia sanggup untuk tidak marah yang merupakan dorongan dari agama. Ketika ditimpa kesulitan seperti kondisi saat ini, di mana pergerakan terbatas, aktivitas juga tidak bisa bebas, maka kalau diikutkan dorongan syahwat, kita berontak, mungkin akan gondok, marah sama Tuhan. Tapi ketika agama mendorong kita untuk menerima dengan lapang dada, tidak berkeluh kesah, kemudian kita bisa teguh bertahan dengan dorongan agama itu, maka itu artinya kita sabar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa Sayyid Al-Jurjani yang lebih mudah, as-sabru tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Sabar itu adalah meninggalkan mengadu dari sakitnya atau pedihnya bala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa bala, yang bala itu berat, pedih, tapi kemudian tidak mengadu kepada selain Allah, tidak berkeluh kesah kepada makhluk Allah, maka itu juga disebutkan orang tersebut sudah sabar. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada yang berikutnya, keutamaan sabar. Keutamaan sabar. Pertama, kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah cerita tentang Luqman Al-Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi nama dari salah satu surah Al-Quran, surah Luqman. Ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkan salat, suruh berbuat baik, larang perbuatan mungkar, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Jadi seperti ini nasihat seorang ayah kepada anaknya. Yang pertama tentu tiang agama, rukun Islam. Tegakkan salat wahai anakku, jangan kau tinggalkan setelah kau dewasa nanti, sesibuk apapun kamu, sesulit apapun kondisimu, jangan kau tinggalkan, tegakkan salat.
Ya, tidak seperti pesan sebagian ayah sekarang. Lebih mengutamakan pesan yang bersifat materialistis, pesan yang bersifat keduniawian. Nanti kalau kau besar, kau mesti jadi orang kaya, kau mesti jadi pengusaha, kau mesti seperti ini, seperti itu. Luput memberikan nasihat dan pesan untuk menegakkan rukun Islam, tiang agama. Nah, oleh karena itu, ketika ini dipesankan kepada anak yang masih kecil, nanti ketika dia besar, kadang ada yang kemudian berkata, sejahat apapun aku, tapi sholat aku tidak pernah tinggalkan. Lalu ditanya orang ini, mengapa seperti itu? Dia tanya, orang lain bertanya, banyak yang bertanya, kenapa seperti itu? Dia jawab apa? Dia jawab, begitulah pesan orang tuaku. Sejahat apapun kau nanti nak, sholat jangan sekali-kali kau tinggalkan. Nah, yakinlah orang yang seperti ini, nanti pada akhirnya insya Allah dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dia akan kembali kepada Allah. Dia akan bertaubat sebelum akhir dari hayatnya. Karena ada dihikayatkan ketika satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati ada seorang pemuda yang sedang sholat. Kemudian para sahabat berceloteh, berkomentar, ya Rasulullah, pemuda itu walaupun dia sholat, tapi maksiatnya jalan terus. Memang dia sholat, tak pernah tinggal, tapi tetap mabuk. Tapi masih mau narkoba. Tapi masih suka judi. Kadang-kadang juga mau zina. Apa kata Rasulullah SAW? Inna salatahu satanhahu yauman ma. Kalau dia tetap jalankan sholatnya itu, walaupun sekarang dia masih berbuat maksiat, satu hari nanti sholatnya itu akan mencegah dia dari perbuatan maksiat itu. Hingga akhirnya nanti dia akan berhenti dari maksiatnya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, sahabat kembali lagi mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, benarlah apa yang kau katakan dahulu. Pemuda yang dulu itu salat dia jaga tapi tetap maksiat, sekarang dia sudah berhenti dari perbuatan maksiatnya. Lalu Rasul katakan, bukankah pernah ku sampaikan bahwa satu hari nanti dia akan berhenti dari perbuatan maksiatnya. Wahai anakku, tegakkan salat, suruh perbuatan baik, suruh orang berbuat baik. Apalagi kalau kebaikan itu yang bisa kita lakukan, orang juga kita ajak. Larang dari perbuatan mungkar, apalagi orang yang dalam tanggung jawab kita. Suruh anak kita sholat, larang anak kita berbuat yang tidak baik, tidak sholat. Suruh anak kita puasa, larang mereka berbuka yang tidak ada udhurnya. Kemudian wasbir ala ma asabak, sabar terhadap apa yang menimpamu, apapun itu, sabar. Sepahit apapun, sesulit apapun. Ya. Kalau kita bandingkan corona yang menimpa ini, musibah, karena kita tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. Tapi tidaklah seberat musibah-musibah yang lain. Ya. Karena itu pantas kemudian kita untuk melupakan sejenak musibah yang kecil ini jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang besar. Ingat nikmat Allah yang lebih besar, sehingga kita bisa akan sabar menjalaninya. Nah, kemudian bahkan dalam ayat lain,
Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat, kemudian sabar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita suruh anak salat, tapi tidak mau. Kita suruh anggota keluarga lain salat, tapi malas-malasan. Pada saat itulah perlu wastabir 'alaiha. Sabar. Sabar. Mungkin ketika pertama kita suruh dia tidak mau, kita suruh kedua dia malas-malasan. Nanti ketika kita suruh yang ke-100 kali, pada saat itulah dia melaksanakan, dan pada saat itulah Allah bukakan hidayah untuknya. Karena itu sabar. Nah, kemudian kita masuk kepada yang berikutnya, keutamaan sabar dari hadis. Kita ambil beberapa hadis saja di antaranya. Yang pertama, diriwayatkan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Sabar itu separuh dari iman. Kenapa sabar itu separuh dari iman? Nah, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat ini mengatakan, iman itu kalau diparuh, dia ada dua paruh. Dua paruh. Nah, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Mana yang separuhnya? Separuhnya sabar, separuh lagi syukur. Jadi iman itu sama dengan sabar, syukur. Separuhnya sabar, separuhnya syukur. Nah, karena itu bagi seorang mukmin, apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amril mu'min. Memang mengagumkan urusan orang mukmin itu. Lihat, orang mukmin, orang yang punya iman, mengagumkan urusannya. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena segala urusannya itu baik, nggak ada yang tidak baik. Walaysa dzalika li ahad illa lil mu'min. Dan itu tidak ada kecuali pada orang yang beriman. Apa itu? Rasul katakan, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Jika orang beriman itu, yang punya iman, mendapatkan kesenangan, dia syukur, maka itu baik baginya. Jadi ini separuh dari iman, syukur. Wa in asabathu dharra, jika dia mendapatkan kesulitan, ditimpa musibah, sabar, lalu dia bersabar, fakana khairan lah, ini pun baik baginya. Jadi ini separuh lagi. Sehingga iman itu sama dengan syukur, sabar. Nah, kemudian kalau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan al-iman ruknan. Iman itu separuhnya adalah sabar, dikarenakan iman itu ada dua rukunnya. Ada dua rukunnya. Apa itu? Yang pertama yakin. Yakin ini ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal akhir as-sabru. Separuh lagi sabar. Sabar ini amal. Jadi iman itu apa? Ma'rifah dan amal. Ya. Ma'rifahnya apa? Yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya apa? Tuntutan dari ma'rifah itu apa? Sabar. Sabar. Nah, karena itu masuk kita kepada yang berikutnya. Sabar itu terbagi kepada dua. Imam Al-Ghazali menyebutkan yang pertama, sabar dengan ikhtiar. Sabar dengan ikhtiar. Artinya apa? Dengan kehendak. Sabar itu kalau kita mau bisa. Tapi kalau kita tidak mau, maka tak akan bisa kita laksanakan. Nah, sabar biikhtiar ini dengan ikhtiar itu dua. Yaitu ala ta'ah, sabar terhadap taat. Jadi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, apakah bentuknya salat, sedekah, baca Quran, itu mesti ada sabar. Dan itu dengan ikhtiar, kemauan dan usaha kita. Kalau kita mau bisa. Tapi kalau tak mau, ya tak bisa lah. Nah, kemudian
Yang kedua, sabar anil maksiat, dari maksiat. Kalau kita mau, bisa kok kita tahan dari melakukan maksiat. Ketika kita di jalan bertemu wanita yang membuka auratnya, kalau kita bisa sabar, bisa kita tahan untuk tidak memandang, pejamkan pandang ke tempat lain, pandang ke arah yang lain. Tapi kalau kita tak mau demikian, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah kita akan berbuat maksiat, memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yaitu sabar bukan dengan ikhtiar. Sabar bukan dengan ikhtiar, bukan dengan kemauan, kehendak kita. Ini adalah ittirar. Mau tidak mau kita mesti sabar. Kenapa? Karena kita tidak bisa tak mau ketika Allah berkehendak hal itu. Nah, apa itu? Sabar terhadap bala. Sabar terhadap bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan bala, ujian yang mungkin berat, yang mungkin sulit, diberi Allah Subhanahu wa taala sakit, sabar. Kenapa? Ya mesti sabar. Tidak pun kita sabar, tetap juga sakit itu sudah diturunkan Allah kepada kita. Diberi Allah Subhanahu wa taala kepapaan, kemiskinan, sabar. Karena seandainya pun kita tidak mau, bala itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala corona, virus yang mewabasan ini. Ya sabar. Tak mau pun kita, tetap bala itu sudah Allah turunkan. Tinggal kita jalani dengan sabar. Nah, jadi sabar terhadap bala. Apakah sabar ini yang paling tinggi martabat, fadilahnya? Ternyata kalau Al-Imam Al-Ghazali itu menyebutkan, ternyata yang paling tinggi itu adalah sabar dari maksiat. Itu lebih tinggi. Ketika orang mampu untuk menahan dirinya tidak berbuat maksiat, itu lebih tinggi derajatnya dari orang yang sabar bertahan dalam ketaatan, apalagi sekedar bertahan di atas bala. Kenapa? Karena bala ini mau tidak mau kita harus bersabar. Harus bersabar. Nah, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kita kepada yang berikutnya, ya, keutamaan dari sabar itu. Yang pertama, orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang sabar. Tidak mudah untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tapi satu di antaranya adalah sabar. Sabar. Kemudian akan disertai oleh Allah dengan pertolongan dan perlindungannya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Allah menyertai orang yang sabar. Allah beri pertolongannya, Allah beri perlindungannya. Maka yakinlah ketika kita sabar menghadapi virus corona saat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungannya kepada kita. Kemudian yang berikutnya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Diberikan pahala yang tidak terhitung, balasan yang tanpa batas. Karena balasan sabar itu tidak terhitung. Bukan dilipat gandakan 10, 700, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena itu, maka disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amal manusia itu tuntunnya kecuali puasa.
Puasa itu untukku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena sebagian ulama menyebutkan sebab balasannya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah, yang menarik apa? Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa puasa, ibadah puasa itu menghimpun ketiga sabar tadi. Sabar terhadap taat, sabar dari maksiat, sabar terhadap bala, ujian yang menyakitkan. Coba lihat, puasa. Pertama, sabar terhadap taat. Nah, orang yang bisa puasa itu kalau dia sabar menjalani ketaatan. Bayangkan, puasa itu ibadah yang paling lama waktunya. 12 jam lebih. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib. Sabar. Sabar. Menahan lapar, menahan haus, hubungan suami istri dan sebagainya. Jadi, sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabar dari maksiat. Orang yang berpuasa, dia sabar menahan dirinya dari maksiat. Dia tahan juga pandangannya, dia tahan ucapannya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, itu akan merusak pahala dari ibadah puasanya. Sabar yang kedua, sabar yang ketiga, sabar dari bala, ujian yang menyakitkan. Bukankah lapar itu tidak enak? Bukankah haus itu tidak sedap? Tapi ketika orang berpuasa, dia sabar terhadap ujian yang menyakitkan itu. Memang tidak enak lapar, tidak enak haus. Tapi kemudian dia mampu untuk sabar terhadap ujian menyakitkan itu, maka dia dapat menjalankan ibadah puasa. Karena itu, ibadah puasa terhimpun di dalamnya sabar. Yang ketiga-tiga jenisnya, sabar atas taat, sabar dari maksiat, dan sabar terhadap bala yang menyakitkan. Oleh karena itulah kemudian puasa itu hisnun hasin minan nar, menjadi benteng dari neraka. Ya. Dan balasannya apa? Balasannya adalah surga, sebab puasa menghimpun ketiga jenis sabar. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada yang berikutnya, yang terakhir. Bagaimana supaya bisa sabar? Nah, ini Al-Imam Al-Ghazali itu menyebutkan, kalau sabar dari maksiat, itu tips diantaranya adalah, kalau maksiat yang disebabkan oleh syahwat, justru dengan berpuasa. Nah, kemudian termasuk dengan senantiasa berzikir kepada Allah,